kemudian dia bisa tenaga dalam. Ketika mengobatin menggunakan tenaga dalam, orang yang bisa merasakan keberadaan jin, mendengarkan bisikan-bisikan gaib. Kemampuan seperti itu kalau ada orang mengobati, dia adalah dukun. Walaupun dia dipanggil ustadz, kiai atau gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita adalah perdukunan. Banyak kaum muslimin yang terjebak dalam perdukunan ini. Banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam dosa-dosa syirik melalui klinik-klinik perdukunan. Karena banyaknya kaum muslimin yang belum memahami ruqyah syariah, sehingga apabila ada permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh dokter, seringkali orang-orang mendatangi dukun. Padahal konsekuensinya seseorang mendatangi dukun ini dapat merusak akidah, membatalkan keislaman seseorang, menghalang seorang untuk dapat masuk surganya Allah. Tidak sedikit kaum muslimin yang datang ke dukun ini karena kurangnya pemahaman mereka tentang perdukunan. Terbukti jika kita bertanya kepada kaum muslimin, ya, apakah Anda pernah ke dukun? Mereka merasa tidak pernah ke dukun. Padahal setelah kita sampaikan tentang perdukunan, ya, ternyata dia sering berobat ke dukun. Kurangnya pemahaman kita tentang perdukunan ini membuat kita terjerumus dalam perdukunan. Karena itulah, untuk mempelajari tauhid, kita tidak hanya harus mengetahui tentang ilmu-ilmu tauhid, tapi kita juga harus mengetahui tentang pembatalnya. Di antara pembatal ketauhidan adalah perdukunan, kesyirikan yang timbul karena perdukunan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Kata para ulama, tanpa dia harus mengulang sholatnya, ya, tanpa dia harus mengulang sholatnya. Artinya seseorang kemungkinan, ya, meskipun dia melaksanakan sholat setelah 40 hari, belum tentu sholatnya kemudian diterima. Karena sholat yang tidak diterima dimaksudkan dalam hadis ini adalah sholat yang sempurna. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang bertanya kepada dukun lalu membenarkan apa yang telah diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah syariat Islam. Maka seseorang yang
bertanya kepada dukun dan membenarkan apa yang telah diucapkannya dapat membatalkan keislamannya. Banyak kaum muslim yang tertipu dengan perdukunan-perdukunan berkodok syar'i, berkodok ustadz dan kiai, bahkan ada dipanggil gus dan sebagainya, ya. Karena kita memahami perdukunan selama ini seperti yang ditampilkan oleh televisi, ya. Padahal dukun tidak seperti itu, ya. Dukun tidak seperti yang ada di televisi. Dukun di alam nyata bisa jadi mereka terlihat seperti ustadz kiai, berpenampilan syar'i, bahkan bisa jadi mereka punya pesantren, punya padepokan dan lain sebagainya. Yang menyebabkan mereka disebut dukun bukan karena gelarnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena ibadahnya, bukan karena sifatnya, ya. Bukan karena gelarnya, tapi karena kedekatannya dengan makhluk gaib atau indikasi ada persekutuan dia dengan bangsa jin dalam terapi pengobatan yang dilakukannya, ya. Maka kita akan sebutkan ciri-cirinya dan kita juga akan perlihatkan, ya, ada salah satu kasus penangkapan dukun di Timur Tengah yang mana ketika mereka ditangkap, mereka disuruh untuk melakukan reka adegan, ya, menunjukkan apa yang mereka lakukan di balik layar untuk mendapatkan pertolongan syaitan. Karena di depan masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat, mereka terlihat seperti ahli ibadah, seperti abid. Maka para polisi amar ma'ruf nahi munkar di Timur Tengah, mereka untuk menangkap dukun ini harus melakukan investigasi, ya, kadang menyamar menjadi pasien. Ketika diketahui pengobatannya terjadi pelanggaran atau ada indikasi perdukunan, mereka ditangkap, ya, dan mereka akan dihukum. Beda dengan di Indonesia, dukun menjadi primadona, ya. Maka tidak salah jika ada yang mengatakan, ya, bahwa jika engkau ingin melihat bagaimana akidah suatu kaum, maka lihatlah bagaimana keadaan dukun atau paranormal di wilayah itu, ya. Bagaimana keadaan dukun di Indonesia, sahabat sekalian? Dukun di Indonesia ini mereka konglomerat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, emasnya berkarat-karat, istrinya bahkan lebih dari 4. Artinya dukun di Indonesia ini sangat mendapatkan tempat di hati masyarakat, ya. Mereka menjadi guru spiritual, bahkan mereka menjadi tempat mengadu masyarakat masalah penyakit, gangguan setan, ya, masalah ekonomi, masalah jodoh, ya, masalah keturunan dan sebagainya. Sudah terlalu lama dukun di Indonesia ini menggantikan peran ulama. Maka ini harus kita luruskan, ya, agar kita tidak terjerumus kesyirikan berkodok syar'i, berkodok Islam. Saya sangat mengapresiasi adanya para konten kreator seperti Bang Marcel, ya, Sulap Merah, Masya Allah. Dia dari sisi keilmuannya, ya, tentang sulap, dia juga mampu membongkar trik-trik perdukunan, ya, yang juga menggunakan trik sulap. Ini Masya Allah luar biasa dan kita apresiasi. Dan memang para dukun ini juga mereka berkedok agama, ini sangat kita sayangkan, ya. Dan alhamdulillah tepat sekali ketika pesulap merah ini dia berkolaborasi dengan Ustadz Muhammad Faizal, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berdua senantiasa dalam lindungan Allah, ya. Kita doakan mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang tercerahkan dengan konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat seperti itu, ya. Dan juga tolong dukungannya untuk konten kita ini Mutiara Ruqyah agar berkembang dan juga mampu berkontribusi untuk dakwah, ya, untuk memberikan manfaat
Karena para dukun juga mereka gencar menjajakan, mempromosikan diri mereka, ya, dagangan mereka melalui media sosial, melalui elektronik. Dan kita tidak boleh ketinggalan, sahabat ruqyah sekalian, agar kita bisa mengimbanginya, agar kita bisa menepisnya, ya. Nah, seseorang disebut dukun itu bukan karena tadi gelarnya, bukan karena pakaiannya, bukan karena ibadahnya, tapi karena indikasinya persekutuan dengan bangsa jin, ya, persekutuan dengan bangsa jin. Karena Islam melarang jin bermuamalah dengan manusia, dan sebaliknya juga melarang manusia bermuamalah, bersekutu, berhubungan dengan bangsa jin. Jika itu dilakukan, ya memang akan kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat, yang super, ya, bisa kebal, bisa tenaga dalam, bisa melempar orang dari jarak jauh, ya. Masya Allah, ya. Seandainya dengan membaca Al-Quran, ya, dengan ajaran-ajaran Islam, ya, seseorang mampu seperti itu, maka seharusnya Rasulullah itu lebih sakti daripada Avatar, ya, lebih sakti daripada Avatar. Dan para sahabat tentu akan menerapkan yang menggunakannya, padahal mereka hampir setiap saat berperang. Namun tidak ada satupun sahabat yang kebal, tidak ada satupun sahabat yang menggunakan tenaga dalam peperangan, ya, tidak ada satupun. Maka sungguh aneh kalau ada orang mengaku-ngaku dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan sholawatnya bisa seperti itu, padahal Al-Quran tidak pernah digunakan untuk hal seperti itu, ya. Seandainya dengan Al-Quran seorang bisa kebal, maka pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan tentu kekebalannya luar biasa. Tapi tidak pernah dia masuk. Ketika membaca Al-Quran, niatnya harus karena Allah, ya, tidak boleh karena yang lain, kecuali untuk ruqyah, ya, boleh kita niatkan untuk ruqyah. Tapi membaca Al-Quran untuk kuat, untuk sakti, untuk tenaga dalam, ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Maka kalau itu terjadi, itu istidraj, itu bantuan syaitan, ya, terjadi atas izin Allah tapi tidak atas ridhonya Allah. Maka kita hindari hal seperti itu. Maka di antara contoh-contoh, ya, ciri-ciri perdukunan, yang pertama, dia bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang ngobatin, dia bisa melihat jin. Ini adalah contoh perdukunan, ya, berarti dia dukun, ya. Karena indigo itu bukan kelebihan, itu ciri orang yang gangguan jin, gangguan syaitan, gangguan makhluk halus, ya. Orang yang bisa merasakan keberadaan jin, mendengarkan bisikan-bisikan gaib, kemampuan seperti itu kalau ada orang mengobati, dia adalah dukun, walaupun dia dipanggil ustadz, kiai atau gus. Ketika dia mengobati, dia mampu menerawang, dia mampu mengetahui kebutuhan kita ketika datang kepadanya. Ketika kita datang dan mau menyampaikan keluhan kita, dia bilang stop, saya sudah tahu keluhan Anda. Bahkan dia mengetahui asal kita, letak rumah kita dan sebagainya. Bagi orang-orang awam mengira ini adalah ustadz yang sakti, ya, tokoh agama yang sakti, yang hebat, ya, padahal itu adalah sikap-sikap, kemampuan-kemampuan orang yang bersekutu dengan jin. Kemudian dia bisa tenaga dalam. Ketika mengobatin menggunakan tenaga dalam, seperti yang sering kita lihat, ya, viral di YouTube dan lain-lain di medsos, ya. Ada seorang yang dipanggil ustadz, dipanggil gus, menantang-nantang dukun santet katanya. Lalu dia bertarung dengan dukun santet, ya, dengan sama-sama mengeluarkan jurus, walaupun seolah-olah dia juga baca ayat-ayat Al-Quran. Dan biasanya bukan Al-Quran yang dibaca, ya. Biasanya ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang tidak syar'i menggunakan tenaga dalam ini. Mereka membaca kalimat-kalimat Allah, beberapa kalimat-kalimat Allah, namun yang lebih banyak mereka baca bukan Al-Quran. Biasanya dia membaca mantra berbahasa Arab atau solawat-solawat yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis, ya, salawat yang
tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Walaupun dia baca Al-Quran namun menggunakan tenaga dalam, berarti yang dilakukannya adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyahnya dukun, ya. Ruqyah yang melibatkan bantuan jin. Jadi kita harus berhati-hati dengan para peruqyah yang seperti ini. Ya, ini adalah dukun berkodok ruqyah. Dihati-hati dengan pengobatan yang menggunakan tenaga dalam atau kemudian mengobati lalu mengisi pasiennya dengan sesuatu, membuka mata batin, ya. Ini semua adalah perbuatan perdukunan, ajaran-ajaran para dukun yang datang dari gangguan syaitan, tipu daya syaitan, ya. Hati-hati jika ada seorang yang menterapi tapi memiliki perilaku atau tindakan seperti ini dalam pengobatannya. Kemudian ketika dia mengobati, dia mampu meramal bahkan. Ini adalah ciri-ciri perdukunan. Kemudian ketika dia mengobati, dia ngasih jimat. Walaupun dia ngomong, selama kamu pegang jimat ini jangan pernah tinggalkan sholat. Orang yang pegang jimat itu nggak diterima sholatnya. Nasihatnya baik, tapi apa yang diberikannya batil. Karena Allah tidak pernah meletakkan kemampuan untuk melindungi dari bencana, dari musibah, dari gangguan jin dan sihir kepada benda atau makhluk manapun. Ya. Karena kemampuan itu hanya dimiliki oleh Allah. Dan kalau kita minta pertolongan Allah untuk hal seperti itu hanya dengan 3 cara. Pertama dengan cara berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran. Bukan menggunakan jimat-jimat, bukan dengan benda-benda, ya. Bahkan berlindung dengan tentara sekalipun gak akan bisa menjaga dari bencana, dari gangguan jin sihir, apalagi dengan benda-benda, ya. Kemudian ketika dia ngobatin, bacaannya tidak terdengar jelas, berkomat kamit, ya. Tapi kalau dia baca Al-Quran dinyaringkan. Saat baca mantra dipelankan, ya, atau bahkan bacaan seperti baca bahasa Arab tapi bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi itu adalah mantra syirik yang berbahasa Arab. Bahkan ada sebagian dukun, ya, pernah kita temukan terutama oleh Ustadz Muhammad Junaidi, ya. Beliau pernah bercerita pasien beliau itu dulunya dukun, dan kalau dia mengobati dia menggunakan surah An-Nas, ya. Surah An-Nas yang di akhir ayatnya harusnya mengucapkan minal jinnati wan nas, dia ganti menjadi minal jinnati waras, ya. Sehingga orang yang kalau dibacakan langsung waras, kata dia. Nah, subhanallah, ya. Ini penyimpangan yang mengubah sedikit saja dari ayat Al-Quran. Namun yang paling berbahaya terletak pada niatnya, ya. Dan niat ini kita tidak mengetahuinya, ya. Kalau kita tidak memahami tindakannya, ya, orang mengira ini ustadz, ini kiai, ini haji, ya, ini punya pesantren, tapi dia tidak mengetahui tentang ciri-ciri perdukunan ini. Makanya informasi ini mudah-mudahan juga dapat disebarluaskan kepada kaum muslimin, sehingga tidak banyak lagi kaum muslimin yang tertipu. Bahkan mudah-mudahan tidak ada lagi kaum muslimin yang tertipu dengan perdukunan berkodok syar'i, berkodok ustadz, berkodok kiai, berkodok gus, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ketika dia mengobati, dia kadang bertanya nama orang yang diterapi dengan nama ibu kandungnya, atau dia bertanya tanggal lahirnya dihitung. Ini perdukunan. Ketika dia ngobatin, menyuruh mencari mahar yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Ketika dia ngobatin, dia menyuruh menyembelih hewan, ya. Penyembelihan yang dilakukan bukan karena Allah, karena persyaratan pengobatannya tadi itu. Padahal dalam pengobatan tidak perlu penyembelihan ayam, tidak perlu ada sesembahan, ya. Kemudian ketika dia ngobatin, terjadi pelanggaran, ya, dalam pengobatannya, menyentuh wanita bukan mahram, berduaan, berkhalwat, dan lain sebagainya. Ruqyah yang syar'i saja ketika terjadi pelanggaran, hukumnya bisa berubah menjadi
syirkiyah, bisa menjadi haram, bisa menjadi syirik ya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, ketika dia mengobati, misalnya dia mengobati jarak jauh, minta dikirimkan foto, lalu dia bilang dia akan obati jarak jauh. Nah, ini perdukunan ya. Ruqyah tidak ada ruqyah jarak jauh. Kemudian ketika dia mengobati, biasanya mereka menyuruh seseorang agar tidak menyentuh air dalam waktu tertentu. Ini sama saja Anda disuruh jangan wudhu ya. Padahal tidak ada masalah secara fisik ya, secara medis menyentuh air tidak ada masalah. Namun mereka memberikan pantangan tidak masuk akal, seperti tidak boleh keluar rumah ya, harus sembunyi di tempat yang gelap, tidak boleh menyentuh air tadi dan sebagainya ya. Ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, maka tinggalkan hal seperti itu. Atau ketika dia ngobatin tidak terdengar apa yang dibacakannya, mantra apa yang dibacanya, Al-Quran atau mantra syirik ya. Maka tinggalkan sampai terdengar jelas apa yang dibacakannya ya. Kemudian kita perhatikan apakah orang ini orang yang taat, akidahnya lurus. Ketika yang ngobatin ini juga nggak pernah sholat ya, suka maksiat, lalu dianggap dia tabib hebat, ini berbahaya sekali pemahaman seperti ini. Mohon maaf ya bagi para perokok, peruqyah tidak merokok. Peruqyah tidak merokok. Kenapa? Karena merokok adalah perbuatan yang mubazir ya, perbuatan tabzir. Orang yang mubazir disebut tabzir, perbuatan disebut. Apa kata Allah untuk orang-orang yang mubazir? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir adalah sahabat karibnya kawan syaitan. Merokok mubazir enggak? Dibeli dengan harta. Rokoknya dibakar. Yang dihisap cuma asapnya, itu pun dibuang kembali. Apa itu tidak sia-sia namanya? Kecuali rokoknya dihisap, asapnya ditelan atau dikunyah ya, baru tidak mubazir. Seperti air, kita beli air minum, kita sedot, kita buang, mubazir nggak? Mubazir ya. Begitu pula orang yang merokok mubazir. Maka peruqyah sangat berhati-hati dan mereka biasanya tidak merokok ya. Jadi kalau ada orang ngobatin merokok kerjaannya ya, terlepas dari perbedaan pendapat ya para ustadz di Indonesia merokok, terlepas dari itu peruqyah tidak merokok. Peruqyah seharusnya tidak merokok ya. Kalau peruqyah merokok, peruqyah mempersilahkan setan untuk mengganggunya ya. Jadi berhati-hati dengan hal-hal seperti ini ya. Jangan sampai kita tertipu dengan dukun berkodok, ustadz, kiai atau gus. Banyak contoh lainnya, insya Allah kita akan sampaikan ya, contoh-contohnya di deskripsi nantinya, silahkan dilihat ya, karena tidak semuanya perlu saya sampaikan secara lisan ya. Ini inti-intinya yang banyak menyebabkan orang tertipu, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya yang umumnya penting bagi saya untuk menyampaikan perdukunan berkedok syar'i ini, ciri-cirinya, sehingga kita bisa menghindarinya. Kita akan juga simak ya tentang penangkapan dukun di Timur Tengah, dan kemudian dia disuruh menunjukkan perbuatan apa yang dilakukannya di balik layar untuk mendapatkan bantuan syaitan. Ya, dan ini pernah kejadian kasus di Indonesia, orang yang ditokohkan ya, tokoh agama, di mana di rumahnya sering dilakukan pengajian, sholawatan dan lain-lain. Namun dia punya ruangan yang ruangan itu tidak boleh dimasuki oleh orang lain, hanya dia yang boleh. Nah, coba kita saksikan penemuan Al-Quran ini ditemukan di toilet. Sahabat sekalian, Al-Quran itu ditaruh selama beberapa hari di toilet untuk dikencingi, untuk dihinakan. Alhamdulillah ditemukan oleh polisi Amal Ma'ruf Nahi Munkar Arab Saudi. Mereka mendapatkan kehormatan untuk membersihkan Al-Quran ini ya, membasuhnya dengan air, kemudian diberikan juga wangi-wangian
agar Al-Quran ini wangi, ya, karena awalnya dia dihinakan, ya, berbau kepesin dan sebagainya, sehingga dia diberikan wewangian. Inilah salah satu kezaliman tukang sihir, ya, menghinakan syariat Allah. Karena sihir ini semakin menghinakan syariat Allah, maka dia semakin senang syaitan untuk menolongnya, membantunya. Semakin kuat sihir yang akan terjadi apabila dia menghinakan syariatnya Allah, bukan menghinakan syariat agama lain, ya. Dan ini adalah kesaksian Syekh Adil bin Thohir Al-Muqbil, ya, ketika beliau menangkap tukang sihir tersebut dan menemukan mushaf yang diletakkan di kloset, ya. Kita bisa lihat apa yang dia katakan, ya. Mushaf itu disimpan beberapa hari di kloset, ya, untuk dihinakan agar mendekatkan diri kepada tuannya, syaitan yang terlaknat. Tasharrafna bihamlihi min dhalika al-hammam wa dhalika al-burj ba'da an wada'a 3 ayyam yabulu alayhi ajallakumullah wa taqaddasa kalam. Dan masih di Timur Tengah, Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan perbuatan seorang wanita yang mempraktekkan sihir, ya. Dia biasanya mengambil sobekan-sobekan Al-Quran untuk dioleskan darah haid, ya, untuk mengoleskan darah haidnya. Kemudian gulungan kertas itu dia masukkan ke dalam lipstiknya seperti ini, ya, dalam lipstiknya, ya, dengan harapan nanti ketika dia menggunakan lipstik, ya, yang berupa gumpalan Al-Quran ini yang sudah dilumuri darah haid, maka ini akan menjadi daya tarik bagi dirinya untuk orang lain, sehingga orang merasa terpikat dengannya, ya, tersihir dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan bibirnya, dengan keindahan bibirnya. Ini adalah salah satu penistaan lainnya terhadap Al-Quran untuk sihir, dan ini tidak diperlihatkan di depan umum, sahabat sekalian. Ini dilakukan di balik layar, ya. Begitu pula tukang sihir lainnya, mereka biasanya terlihat ahli ibadah di luar, atau mereka tertipu dengan amalan-amalan yang dilakukan tapi tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis, atau amalan-amalan yang mereka lakukan tidak diniatkan karena Allah. Jadi berhati-hati dengan hal-hal seperti ini, karena tipu daya syaitan itu sangat halus, ya. Bersekutu dengan jin saja untuk hal-hal yang baik itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena persekutuan manusia dengan jin tidak hanya untuk santet, tidak hanya untuk keburukan, kadangkala juga untuk perlindungan, untuk kekuatan, kesaktian, untuk pengobatan, untuk kekayaan dan lain sebagainya. Dan semua bentuk kerjasama manusia dengan jin itu dilarang. Maka kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan, ya, dengan hal-hal seperti ini, ya. Kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan melalui dukun-dukun berkodok syar'i, berkodok ustadz, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in man tuqban lahu as-salatun arba'ina lailatan." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi peramal, yaitu araf atau tukang sihir, maka sholatnya tidak akan terima selama 40 hari 40 malam. Waliyazubillah. Dan ini kita saksikan, ya, ketika Syekh Adil bin Thohir Al-Muqbil bersama polisi amal ma'ruf nahi munkar yang beliau pimpin, ketika menangkap dukun, dia meminta agar dukun ini mempraktekkan bagaimana cara mereka mendapatkan bantuan syaitan. Kemudian dia juga membakar dupa dan mendekatkan dirinya kepada syaitan. Lalu dukun ini mengeluarkan cambuk, ya. Dengan cambuk itu dia memukuli dirinya sendiri seperti keledai, dicambuk sebagai tanda tunduk pada syaitan, sampai sekujur tubuhnya bercucuran darah. Seperti ini kita lihat, ya. Setelah tadi dia
bersujud kepada syaitan. Setelah itu dia memukuli diri sendiri sampai darah bercucuran. Kemudian dia mengeluarkan ayam jago, lalu dia menyembelihnya. Yang ayam jago itu yang disebutkan Rasulullah SAW, apabila engkau mendengar kokok ayam jantan, berzikirlah kepada Allah dan mintalah rezeki kepadanya. Nah, sebaliknya tukang sihir ini justru menghinakannya, menyembelihnya bukan karena Allah. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan video atau konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.